Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Febrianti, kelas M4R1A dengan dosen pengampu Bapak Lorhenson Debata Raja, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang berjudul Lingkup UMKM. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian UMKM. Apa itu UMKM? Kepanjangan UMKM yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM. Arti UMKM tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yaitu meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Jenis UMKM dan peran UMKM. Ada 3 jenis UMKM. Yang pertama, usaha mikro, memiliki aset maksimal 50 juta dengan omset maksimal 300 juta per tahun. Yang kedua, usaha kecil, memiliki aset maksimal 50 juta sampai 500 juta dengan omset maksimal sebesar 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Yang ketiga, usaha menengah, memiliki aset maksimal 500 juta sampai 10 miliar dengan omset maksimal mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Apa saja peran UMKM di Indonesia? Peran UMKM ialah dapat menyediakan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. UMKM juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik bruto. Selain itu, peranannya juga mampu memperluas penyerapan dan kesempatan kerja serta menciptakan lowongan pekerjaan. Ciri-ciri UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, sumber daya manusia di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang ketujuh, pada umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Kriteria serta perbedaan UMKM. Meski sering dipahami sebagai sebuah satu kesatuan, UMKM adalah singkatan dari 3 bentuk usaha yang berbeda. Ketiga bentuk usaha tersebut adalah: yang pertama, usaha mikro adalah jenis usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Sebuah usaha termasuk sebagai usaha mikro saat keuntungan bersihnya setiap tahun tidak lebih dari 50 juta rupiah. Pengelolaan keuangan dalam bisnis mikro ini juga biasanya masih disatukan dengan keuangan pribadi pengelolanya. Yang kedua, usaha kecil. Sedangkan untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki keuntungan bersih dalam kisaran 50 juta sampai 300 juta rupiah setiap tahunnya. Usaha ini dapat terdiri dari jenis bisnis informal
serta industri produk fashion rumahan, maupun perusahaan atau institusi skala kecil seperti toko kecil dan tempat makanan. Yang ketiga yaitu usaha menengah, adalah jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan struktur sebagai sebuah bisnis. Usaha menengah memiliki pengelolaan yang lebih matang dan dipisahkan dari keuangan pribadi milik pengelola usahanya. Mengenai pendapatan, sebuah bisnis bisa dikatakan usaha menengah saat memiliki pemasukan lebih besar dari usaha kecil, yakni 300 juta ke atas setiap tahunnya. Mayoritas usaha menengah juga telah mengurus kepemilikan NPWP serta dokumen legalitas lainnya, sehingga operasional bisnisnya bisa dibilang telah resmi dan diakui oleh negara. Jenis usaha yang termasuk UMKM. Ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM. Yang pertama adalah usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Yang kedua yaitu usaha fashion. Selain makanan, UMKM dibilang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahunnya, mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Yang ketiga yaitu usaha agribisnis. Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas? Anda bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan UMKM. Dalam memulai usaha ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada, tentu harus memiliki niat dan kiat yang dapat membantu kamu dalam pengembangannya. Karena itu, untuk mendukung perkembangan bisnis, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan di antaranya. Yang pertama, pilih lokasi yang tepat. 2. Memanfaatkan media sosial. Yang ketiga, lakukan inovasi. Yang keempat, rencanakan keuangan dengan baik. Yang kelima, kenali kompetitor. Yang keenam, menggunakan pinjaman usaha. Contoh dari UMKM-nya yaitu home industry. Di sini saya akan menjelaskan pengertian home industry. Home industry atau industri rumahan adalah suatu unit usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang anggota rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 4 orang atau kurang, dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau dari yang kurang nilainya menjadi yang lebih tinggi nilainya, dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, dan ada 1 orang anggota keluarga yang menanggung resiko, menurut Suratiyah tahun 1991. Fungsi dari home industry adalah memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha seperti fungsi pemasok, produksi, penyalur, dan pemasaran bagi hasil produk-produk industri besar. Usaha kecil berfungsi sebagai transformator antar sektor yang mempunyai kaitan ke depan maupun ke belakang. Meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Usaha kecil sangat fleksibel karena dapat menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal, serta meningkatkan sumber daya manusia agar dapat menjadi wirausaha yang tangguh. Sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha dan pendapatan karena jumlahnya tersebar di perkotaan maupun pedesaan. Manfaat home industry adalah home industry sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah, karena sebagian besar pelaku industri kecil adalah penduduk golongan tersebut. Adapun beberapa manfaat adanya home industry adalah
Yang pertama, memberikan lapangan kerja pada penduduk yang umumnya tidak bekerja secara utuh. Yang kedua, memberikan tanggapan pendapatan tidak saja bagi pekerja atau kepentingan keluarga, tetapi juga anggota-anggota keluarga lain. Yang ketiga, mampu memproduksi barang-barang keperluan penduduk setempat dan daerah sekitarnya secara lebih efisien dan lebih murah dibanding industri besar. Selain itu, home industry juga mempunyai kedudukan yang penting dalam sektor perekonomian, yaitu memberi manfaat dari segi sosial yang sangat berperan aktif dalam perekonomian. Jenis usaha dan landasan hukum home industry. Jenis usaha home industry menurut Harimurti 2012, beberapa jenis usaha dalam home industry antara lain adalah: yang pertama, usaha perdagangan, yang kedua usaha pertanian, yang ketiga usaha industri, yang keempat usaha jasa, yang kelima usaha jasa konstruksi. Landasan hukum home industry. Yang pertama, menurut Fuadi 2008, terdapat beberapa landasan hukum yang menjadi pegangan atau pedoman dalam unit usaha home industry, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 mengatur tentang kegiatan usaha industri ataupun perdagangan di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 mengatur tentang usaha kecil industri. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 mengatur tentang bentuk badan hukum usaha industri dan perdagangan. Yang keempat, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Tanda Daftar Industri mengatur tentang perizinan usaha kecil dan menengah dan besar. Yang kelima, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591-Kep-99 mengatur tentang tata cara perizinan usaha perdagangan dan tata cara pemberian surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Apa saja keunggulan home industry menurut Harimurti 2012? Berikut beberapa keunggulan atau daya tarik home industry atau industri kecil rumah tangga. Yang pertama, pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri, atau merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance, dan administrasi. Yang kedua, perusahaan keluarga, di mana pengelolanya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal. Yang ketiga, sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru, serta barang dan jasa-jasa baru. Yang keempat, resiko usaha menjadi beban pemilik. Yang kelima, pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan prematur atau premature high growth. Yang keenam, fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek namun tidak memiliki rencana jangka panjang atau corporate plan. Apa saja kelemahan home industry menurut Tohar tahun 2000? Yang pertama yaitu tidak memiliki perencanaan sistem rencana jangka panjang, sistem akuntansi yang memadai, anggaran kebutuhan, modal, struktur organisasi, dan pendelegasian wewenang, serta alat-alat manajerial lainnya seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian usaha yang umumnya diperlukan oleh suatu perusahaan bisnis. Yang kedua, kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, lemah dalam promosi. Yang ketiga, kurangnya petunjuk pelaksanaan teknis operasional kegiatan dan pengawasan mutu hasil kerja dan produk, serta sering tidak konsisten dengan ketentuan order atau pesanan yang mengakibatkan klaim atau produk yang ditolak.
Yang keempat, terlalu banyak biaya-biaya yang di luar pengendalian serta utang yang tidak bermanfaat juga tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan pembukuan standar. Terima kasih. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.